Ada banyak cara meningkatkan profit kita di dalam forex trading. Salah satu yang paling penting adalah dengan menghindari loss yang tidak perlu. Kita bedah di video ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Teguh Hamzah Mansuri di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Wah, kayak pembaca berita. Tinggal di belakangnya dunia dalam berita. Harusnya kita pakai background yang kayak kemarin tuh ya. Green screen. Oke teman-teman, ini kita lagi nongkrong di cafe ya. Jadi kalau misalnya nanti ada denting-denting piano, piring dan lain-lain wajar. Apalagi kalau ada orang lain yang ketawa ya. Karena kita dari tadi ngetawain orang yang ketawa ya. Kata Dayo itu ketawanya kayak dikelitikin, main kelitik-kelitikan. Gue rasa iya. Dia yang kelitik-kelitikan gini. Gitu. Tuh. Mudah-mudahan tidak mendengar ya. Gak ngerti gue. Bisa geli banget ketawanya loh. Renyah. Gue rasa ibu-ibu itu arisan, namanya dikocok, yang keluar dikelitikin nanti. Arisan kelitikan gitu. Kita buat ya. Orang dapat arisan bahagia ini dihukum. Oke teman-teman, oke ya kita ngobrol serius ya. Ya. Di video ini kita pengen bahas sama teman-teman semua tentang bagaimana cara meningkatkan profit tanpa menambah lot, tanpa menambah jumlah transaksi, tapi dengan menghindari loss yang tidak perlu. Jadi sebenarnya ini mungkin jadi pengalaman pribadi kita teman-teman, karena sangat mudah ketika teman-teman pengen nambahin profit di forex, Mas Teguh, itu mikirnya, lotnya gedein aja, gitu kan. Tambahin jumlah transaksi aja berarti lebih agresif, ngambil pasangan mata uangnya spreadnya lebih lebar, dipaksain. Ada banyak resiko tambahan yang jadi di kita toleransi kira-kira gitu ya, which is itu malah jadi ningkatin resiko kita sebagai seorang traders. Nah, ketika kita dulu banget waktu zaman NFC VIP tahun masih 2018, 2019 gitu, kita kan nggak pernah cancel trading plan. Betul. Nah, sebenarnya dengan ngurangin transaksi yang sebenarnya loss, teman-teman, ini justru malah naikin R. Yes, betul. Gitu. Kan simpel ya. Ketika transaksi yang loss ini kita bisa kurangin, bisa manage, jumlah gitu transaksi kan, yang sama bahkan lebih kecil karena ada banyak yang loss di kita buang gitu ya, malah naik profitnya. Betul. Kan gitu. Kan sebenarnya juga diam itu seorang trader adalah trading ya. Diamnya seorang trader adalah trading gitu ya. Menunggu adalah bagian dari pekerjaan kita kan gitu ya. Jadi ya ini nih mungkin yang perlu teman-teman dalamin lagi. Jadi ini satu buah konten yang mungkin bisa teman-teman manfaatin langsung di trading room teman-teman semua. Oke. Mari kita bahas Mas Teguh. Yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah fokus pada trading plan. Ini, wow. Ini jadi, poinnya luas nih, fokus sama trading plan. Gimana? Jadi saya pingin sih nomor satu ini ya, fokus pada trading plan ini coba diresapi sama teman-teman trader ya gitu ya, sama teman-teman trader terutama yang masih sering loss gitu ya. Coba diresapi lagi. Oke, aku ini sudah fokus sama trading plan. Trading plan yang seperti apa gitu. Nah, seperti yang Mas Fadli sampaikan tadi, jadi trading plan ini memang luas ya, masih ya, luas cangkupannya. Jadi yang mau saya maksudkan di sini yang mau saya sampaikan adalah fokus sama dimsum, ada dimsum yang sudah hadir di Mas Fadli. Ada dimsum datang. Ini chicken wings. Dimsum tua ga. Mbak, tanyain dong itu Japanese-nya udah datang belum? Iya, Mbak. Iya. Lanjut. Ya. Jadi fokus sama trading plan. Ini poinmu apa? Nih, yang pertama yang saya maksud adalah kalau misalnya teman-teman udah punya trading plan, coba fokus sama trading plan yang teman-teman gunakan gitu kan. Mungkin teman-teman jadi gini, saya banyak mereview trading plan dari teman-teman ya, dari Private Mentoring, dari alumni Private Mentoring, dari alumni STM ya. Nanti juga nama nih dari alumni workshopnya DA Trade. Forex DA kan bulan Juni 2023 ini kita bikin mentoring live nih ya. Yes. Alumninya juga akan kita handle nih berarti nih nanti nih untuk konsultasi trading plan. Nah, dari review-review itu saya lihat betul mereka udah melakukannya benar gitu kan. Hanya saja ada beberapa kesalahan yang, contoh misalnya kesalahan dari sebuah area. Ada banyak orang teman-teman trader yang
masih belum paham dengan area yang bagus itu seperti apa gitu. Yang jelek tetap diambil. Yes, yang jelek tetap diambil. Ini kan bagian dari loss yang tidak perlu sebenarnya. Betul. Kalau itu nggak diambil, harusnya nggak min 1 kan gitu ya R-nya. Terbukti kan ketika beliau ambilin, lah ini alasannya kenapa diambil, sedangkan saya nggak diambil gitu. Ya. Betul, kalau misalnya searah dengan tren para EMA seperti ini gitu ya kan, oke ini diambil, iya betul kalau misalnya itu sebuah base yang bagus gitu. Tapi kenapa saya nggak ngambil, tapi kenapa dia ngambil gitu kan, terbukti loss kan kayak gitu. Lebih teknis lagi Mas Teguh, apa kemungkinan dia salah ambil base? Misalnya base-nya diambil, alasannya apa dan kenapa itu salah? Nih, yang pertama dari leg in, leg out-nya. Leg in, leg out-nya harus diperhatikan. Oke. Saya pingin leg in-nya jelas, base-nya jelas, leg out-nya jelas. Kemudian yang kedua, base yang masih diambil kadang banyak orang-orang ini, teman-teman ini di belakangnya ini zona white space. Kita sering banget bilang area yang ada dalam zona white space dilarang entry, tidak diambil. Yes, betul. Di belakangnya itu ada banyak field order, ada banyak transaksi yang sudah terjadi dan di sekitar area itu terbentuklah base. Nah, base kayak gitu biasanya kita nggak ambil ya. Betul. Yes. Jadi ini kan salah satu juga sebagai upaya trading kita juga untuk menghindari dari loss yang tidak perlu tadi gitu. Terus apa lagi? Terus ada lagi, tadi misalnya kalau misalnya teman-teman mau ngambil yang area di dalam white space, ada probabilitas lain yang perlu teman-teman ketahui, yaitu tentang profit zone ya, profit zone. Jadi areanya bagus, tapi bisa jadi nggak punya profit zone. Betul. Oke. Terus makanya kan saya mungkin sering sampaikan ke teman-teman ya, ada di NLC VIP, teman-teman untuk melihat sebuah trading plan, teman-teman perlu dinamis gitu ya. Jadi ini masih perlu wait and see, ini belum waktunya untuk entry, ini perlu ditunggu sebentar lagi gitu ya. Ini kalau misalnya ini masih bisa dipertahankan walaupun misalnya itu perlu dinamis itu, tapi makanya mungkin kedinamisan itu perlu waktu ya maksudnya gitu ya. Untuk dikuasai perlu waktu, betul. Biasanya kita tulis pantau ya. John Pantau. Dulu kita tulis gitu ya. Bahkan sebenarnya banyak teman-teman yang juga lalai nih ya. Mungkin ini jadi pelajaran buat teman-teman untuk meng-cancel transaksi yang seharusnya di-cancel. Itu juga benar. Kan itu bagian dari trading juga ya kan. Kalau kita mutusin sebuah trading plan karena kita punya alasan. Benar. Ketika alasannya sudah tidak ada, ya trading plan-nya sebaiknya di-cancel. Betul. Atau alasannya berkurang gitu. Atau alasannya berkurang. Ya, sebaiknya di-cancel. Kalau teman-teman menggunakan iTrend misalnya, tools yang kita pakai untuk memfilter trend. Teman-teman menggunakan iTrend-nya menyatakan dia confirm downtrend atau uptrend misalnya, setelah itu expired-nya masih no statusnya, belum expired, maka trading plan-nya diambil. Kalau iTrend-nya sudah berubah arah, iTrend-nya sudah expired misalnya, atau iTrend-nya tidak confirm lagi, maka trading plan-nya sudah kehilangan alasan untuk diambil. Nah, itu perlu di-cancel. Nah, alasan-alasan itu tertuang dalam sebuah scoring trade. Itu ada dibahas sih di NLC VIP. Gitu. Atau ada juga teman-teman yang kadang-kadang lupa. Terutama buat teman-teman yang trading di time frame rendah nih ya, apalagi sejak bootcamp scalper kita launch kemarin kan ya ratusan orang ikut, itu scalping di time frame rendah ini sangat rentan terhadap news teman-teman. Kalau kita ngomongin news, ketika teman-teman trading di M15 ada high impact news, itu perlu banget dihindari. Kalau teman-teman punya pending orders dan mau nyebrang jadwal newsnya rilis, teman-teman harus cancel trading plan-nya. Beda dengan H4 misalnya. Kalau trading plan di H4 sih, biasanya nggak terlalu terpengaruh sama news. Kalaupun terpengaruh, antara dia manggil PO kita dan TP atau mempercepat menuju TP gitu. Kalau mengantarkan harga ke yang sama. Iya, mempercepat harga mencapai yang seharusnya gitu. Tadinya pelan jadi cepat karena news. Yang seharusnya. Semestinya harganya ke situ. Oke. Gitu ya. Itu yang kedua. Fokus sama trading plan. Sekarang yang kedua. Pahami probabilitas. Ini juga perlu diresapi juga nih tentang memahami probabilitas. Pahami probabilitas teman-teman. Tidak ada trading plan yang sempurna. No perfect plan. Kita jangan-jangan boyband. Jadi nggak ada trading plan yang sempurna teman-teman. Nggak ada yang namanya this is superstar entry. Nggak ada. Nunggu scoringnya semuanya 10 mas gitu. Nunggu semuanya 2, nunggu semuanya sempurna. Baru saya entry full lot. Nggak boleh gitu. Nggak bisa. Ada yang namanya probabilitas, teman-teman. Jadi probabilitas itu kayak teman-teman perlu paham bahwa misalnya kalau yang namanya win rate ini 30% di TP3 itu udah bisa profit. Tapi teman-teman perlu manage ekspektasi nih, mentalnya perlu kuat bahwa kita akan melihat 70% dari waktu trading kita ketika ngelihat transaksi terpanggil dan selesai, finish plan-nya finish gitu ya.
70%-nya SL. Siap nggak kalau 7 SL berturut-turut? Ya harus siap. Kalau 14 SL berturut-turut, ya harus siap. Kenapa? Karena kalau 20 transaksi SL-nya 14 kan? Betul. TP-nya 6 gitu. Betul. Kalau 30%. Tapi ingat, 14 itu kalau dikali 3, berapa? 14 kali 3, 42. 14 kali 3. Iya, yang 42 R. Tapi kalau misalnya teman-teman 14-nya minus semua, teman-teman bayang berarti minus 14 loh. Nggak TP3. Iya. Kalau misalnya TP3-nya cuma 6 kali 3, 18. Masih lebih gede dari 14, teman-teman. Bayangin, berarti masih profit. Masih profit. Nah, cuman kan ketika 20 transaksi Mas 14-nya SL. Mas, aku udah 6 SL berturut-turut, gimana nih? Lah ya jatahmu 14, santai aja. Harusnya kan gitu ya mentalnya ya. Iya. Mas, ini 12 SL berturut-turut ini gimana Mas? Gitu. Ya biasa aja, nggak apa-apa. Kalau ngambil TP3 memang begitu. Nah, itu yang perlu teman-teman manage ekspektasinya. Kecuali teman-teman ngambil TP1 only. Yes, kalau ngambil TP1 harus di atas 50% win rate-nya. Kalau enggak, trading plan-nya salah. Asik datangnya Gitu. Mas. Oke. Ih, lu pesen apa ini? Ini honey lemon. Honey lemon kok pakai rambutan? Iya, sama juga Ini rambutan ya, honey Bang? lemon. Leci. Iya ya. Maksudnya honey lemon leci ya. Dikasih bonus lu karena booking meeting room buat syuting. Oke. Nah, Mas Bali ngomong-ngomong tentang probabilitas itu ya kan. Apa ya yang menyebabkan si teman ini apa ya untuk memahami probabilitas itu kok kayaknya sulit gitu ya. Agak seperti ini. Maksudnya gini, maksud saya gini. Oke, aku tahu nih probabilitas dari win rate 1/3 itu 30/70 kan gitu ya. 30 bisa dapet TP3, 70-nya stop loss gitu. Yes. Tapi untuk memahami masuk ke dalam apa ya, masuk menjiwainya itu agak sulit gitu. Ya, perlu pengalaman sih teman-teman. Menurut saya tetap teman-teman perlu ngelihat dengan mata sendiri, mata kepala sendiri, mata orang lain aja pinjem. Soalnya memang kalau masih katanya Mas Teguh, katanya saya, teman-teman nggak ngalamin sendiri. Karena saya juga ngalamin fase itu teman-teman. Saya lihat katanya Jose itu saya tahu gitu ya. Jose bilang ini 5.000. Percaya aja udah dites 5.000 kali. 5.000 transaksi ke belakang ini udah jalan dan profit. Betul. Tapi kan ketika kita tetap ngelewatin transaksi pertama, itu ada rasa tuh tetap yang namanya, nanti kalau SL gimana? Ada nggak trading plan yang benar-benar bisa bagus banget gitu ya? Yang lebih sempurna apa? Yang skornya paling tinggi aja lah, yang kecil jangan gitu. Malah jadi ngurang-ngurangin transaksi. Malah kadang-kadang terlalu berhati-hati, jadi jumlahnya kurang untuk dapetin angka rata-rata. Itu sering kali terjadi di awal teman-teman. Saya juga ngalamin. Bahkan beberapa transaksi kita cut profit karena khawatir tidak nyampe TP3, itu pun kita lewatin teman-teman. Kita alamin seperti kita juga nggak sempurna di awal. Tapi seiring berjalan waktu, semakin banyak kita lihat, semakin kita merasa bodoh. Kenapa kemarin gua cut kan gitu ya. Betul. Teman-teman perlu ngalamin sendiri. Gitu. Makanya kenapa kita saranin teman-teman fokus sama strateginya dan fokus sama skillnya. Pakai akun demo atau akun real yang kecil dulu nggak apa-apa. Nggak usah ngomongin manage dana, teman-teman mindahin tabungan, deposito dan lain-lain ke tradingan teman-teman. Jangan dulu. Teman-teman mau mungkin dengan $300 dulu, 500 dengan $1.000 dulu. Sekarang ada akun Sen. Teman-teman bisa manfaatin untuk bener-bener profit ya. Ternyata TP3 bener ya, walaupun cuma sepiring bakso gitu kan. Semangkok deh kalau bakso pakai mangkok. 3.000 Indomie ya. Itu kita ngalamin teman-teman. Gitu. Mas Teguh, bro, hari ini kita tiga-tiganya TP. Wah. Tapi ya kalau di total dapatlah 10.000. Jadi satu TP 3.000-an. Ini lu kalau beli satu mangkok nggak cukup bu, pentolnya bisa. Itu kita ngalamin teman-teman, which is teman-teman juga akan ngalamin itu ini ya, peta yang bisa kita kasih sama teman-teman akan ngalamin itu, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman pengen kayak apa ya, memasakkan juga nggak bisa juga, nggak boleh juga. Teman-teman takut ketinggalan, FOMO gitu ya, fear of missing out itu juga nggak bagus. Teman-teman, wah ini dia katanya mau abaikan iTrend malah profit, gara-gara gue abaikan gue pakai iTrend terus, ini jangan-jangan ini penyebabnya. Belum tentu teman-teman. Benar. Gitu. Tetap yang namanya quality of user itu yang paling utama. Nggak peduli ada orang nggak pakai iTrend profit, cuman pakai EMA 200 profit, iTrendnya ditongkrongin
sangat ketat, profit juga. Terakhir probabilitas yang dia punya itu jadi bercampur baur dengan teknikal yang lain kan gitu ya kan. Jadi jangan FOMO, hati-hati. Gitu. Itu dia mungkin ya untuk memahami probabilitas ya pahami dengan trading plan teman-teman gitu ya. Jadi perlu punya specific rules, teman-teman gayanya gimana? Kita nggak bisa maksain profit di semua kondisi market. Segala kondisi market mau dihajar. Ini kalau lagi downtrend mas saya pengen dapat. Kalau lagi dia bikin pivot saya pengen sell buy di bawah gitu. Lagi rada trend saya pengen buy di sini. Wah susah. Oke. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Thank you mas. Jadi Japanese. Iya. Kalau Japanese Jawa. Kalau ini Jepang. Oh, Japanese. Oh iya. Tenang ya. Japanese. Oke. Jadi Jepang. Nggak bisa teman-teman paksakan profit di segala kondisi market. Bisa pada waktunya. Bisa. Iya. Teman-teman bisa jadi counter trend traders yang profit, follower trend trader yang profit, dua-duanya boleh dilakuin misalnya. Set and forget profit, scalping tetap profit, tapi satu waktu dicerna satu waktu gitu. Kuasai dulu, habis itu sampai kayak kita bawa mobil lah ya. Dulu kan kita bawa mobil masih, kok bisa ya orang bisa mikirin semua ini sekalian. Gua mencet kopling, lihat spion, ini juga, pegang persneling, lah terus yang megang setir siapa? Kan gitu ya. Mata gua kan harus ke depan. Matanya harus ke depan, nanti semuanya gitu kan. Bener. Gua naik mobil, gua punya cerita tuh. Gua pulang dari salat haji. Idul Haji, Idul Adha. Idul Adha. Oke. Gue kira naik haji. Terus Idul Adha, pulang-pulang dari masjid itu kan oke. Kan masih sepi jalanan ya kan. Tapi ini kenapa keringetan padahal AC udah pol. Dulu waktu gue belum punya mobil dan belum bisa bawa mobil gue tuh suka ajaib ya. Kan gue bawa motor di tengah-tengah keadaannya sangat macet. Kok mobil itu bisa tetap maju. Dia bisa ukur semua lingkaran mobilnya dan tidak lecet loh. Bingung gue dulu loh. Gitu ya. Setelah bawa mobil sekarang, ternyata nggak sesulit itu ya. Ya, ada waktunya. Ada hari di mana teman-teman nanti ujung-ujungnya akan ngomong, ternyata trading tidak sesulit itu. Iya. Nah, itu dia teman-teman. Ya, jadi tunggu ya, ada waktunya. Terus poin tentang probabilitas juga nih teman-teman. Ada yang namanya trauma loss masa lalu. Nah, ini juga bahkan bisa mempengaruhi jadi loss yang tidak perlu kejadian lagi sekarang. Plan yang harusnya diambil sama teman-teman malahan nggak diambil, ternyata terbukti profit malahan kan gitu. Tapi ketika teman-teman berhati-hati ngambil, ini udah sesuai banget, pinginnya scoringnya yang sempurna, 10 semua misalnya kan gitu ya, 10 semua. Tapi terakhir malahan loss kan kayak gitu, malahan loss kayak gitu malah. Iya. Jadi mengganggu ke probabilitasnya teman-teman. Bener ya. Tetap ya, teknik itu gampang, bisa dipelajari. Yang perlu didewasakan adalah kedewasaan tradingnya, psikologi tradingnya. Ini yang banyak orang butuh waktu lebih lama dari belajar tekniknya, gitu. Hampir habis napas gue. Penerapannya gitu ya. Teman-teman perlu menghindari euforia gitu. Itu euforia juga seringkali bikin kita jadi overconfident. Kalau terlalu percaya diri oke. Kalau yang bawahnya overestimate. Underconfident. Apa sih lawan katanya? Tahu. Recency bias lah, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman ngerasa, pas lagi barusan habis profit, wah senang banget, ini dia nih gitu. Akhirnya dia jadi keluar dari money managementnya, lotnya kegedean. Atau sebaliknya, habis loss beruntun, terus kehilangan rasa percaya diri dia. Benar. Aduh, nanti kalau entry lagi loss. Tapi kalau nggak di entry, terus mau ngapain? Kan nggak jadi trader berarti. Gitu kan, nggak trading. Lebih parah lagi, aku kehilangan 10% ini. Aku kasih buy satu lot besar untuk nutupin yang kira-kira kalau satu transaksi ini langsung balik 10%-nya. Gitu. Jadi sayang. Jangan di akun trading itu togel aja. ke kasino. Wah. Jadi Indro nggak? Ya enggak, udah. Udah nggak ada gue. Makanya ke Indro. Gila lu gue. Maaf ya Om. Jadi ya hati-hati dengan euforia ya, baik itu teman-teman habis SL atau teman-teman senang banget karena habis TP beruntun gitu ya, tetap balik lagi ke trading plan yang teman-teman sudah susun dengan rule yang teman-teman sudah lakukan. Jadi fokus sama itu. Gitu. Ya, tetaplah balik lagi ke poin utamanya teman-teman, kesimpulannya
pertumbuhan psikologis itu butuh waktu memang biasanya lebih lama daripada teman-teman mempelajari sebuah teknik. Ya. Makanya bukan kadang-kadang nih, justru saya berani ngomong, seringkali traders pemula itu terjebak sama gonta-ganti rules karena mentalnya tidak siap tenaga untuk bertumbuh secara psikologis. Betul. Daripada capek-capek bertumbuh psikologis, salahin tekniknya lah, mungkin perlu diganti. Iya. Ini dia. Padahal kalau mindsetnya dibalik, teman-teman, psikologisnya siap, teman-teman mau pakai teknik apapun, teman-teman akan tahu cara untuk bikin teknik ini profit. Betul. Bisa profit. Setuju itu saya. Gitu. Jadi, hindarin loss yang tidak perlu, fokus sama apa yang teman-teman bisa lakukan, yang mampu teman-teman lakukan dengan nyaman dan konsisten, gitu ya. Maka teman-teman bisa masuk tuh ke kuadran profesional forex trader. Wah. Amin. Ya. Oke? Dimudahkan teman-teman. Dimudahkan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kita ketemu lagi di program-program mentoring lanjutan nantinya. Semoga teman-teman bisa manfaatin semua program yang ada di komunitas ini. Chat ke timnya NFC tuh di bawah ada. Di kolom deskripsi teman-teman buka di nfc.co.id/EC. Gitu ya, teman-teman klik itu adalah link WhatsApp pribadi yang bisa teman-teman tektokan untuk bisa konsultasi. Atau kalau teman-teman mau tahu program-program kita bisa juga ke nfc.co.id/Nusantara Teredukasi. Itu di bawah video ini ada ya, teman-teman klik, teman-teman pelajari, dan yang teman-teman rasa cocok, teman-teman silakan manfaatin buat trading room Anda, buat kesuksesan trading Anda. Oke, itu aja dari kita. Thank you, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.